Sobat RB, kembali lagi di podcast Rumah BUMN Medan. Seperti biasa, kita bakal ngobrol seru dan tetap penuh dengan manfaat. Nah, podcast kali ini dinaungi oleh Bank Mandiri, dan kita akan membahas sesuatu yang sangat penting banget, dan ini sangat cocok untuk kalian yang ingin berkembang, yaitu introvert bukan penghalang untuk berkembang. Kali ini kita udah datangin speaker yang super kece banget, langsung kita sapa aja. Hai Kak. Halo Sobat RB semua, perkenalin aku Rahel Anastasia Jawab. Saat ini aku sedang intern di magang Rumah BUMN Medan. Oke, thank you Kak Rahel untuk perkenalannya. Nah, jadi Kak Rahel ini merupakan anak magang di Rumah BUMN Medan dan merupakan seorang introvert yang terus mau berkembang. Nah, langsung aja ke pembahasan kita nih Kak. Kita mulai ngobrol dan bahas-bahas gimana sih seorang Kak Rahel yang introvert pada akhirnya memberanikan diri untuk ikut berorganisasi dan sampai magang di Rumah BUMN Medan. Nah, mungkin aku langsung saja, bagaimana pengalaman pribadi kakak saat pertama kali memasuki dunia magang dan beradaptasi ke lingkungan sosial gitu, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ita. Jadi benar banget nih Sobat RB, aku seorang introvert, tetapi menjadi seorang introvert itu bukan sebuah halangan bagi saya untuk terus berkembang. Nah, juga bagaimana pengalaman saya pertama kali untuk magang di Rumah BUMN Medan. Jujur, untuk saya memasuki lingkungan baru itu membuat saya sangat nervous ya. Teman-teman saya juga sangat gugup. Tapi itu bukan menjadi sebuah tantangan, saya terus lebih berkembang. Nah, saya juga mulai berkomunikasi nih dengan teman-teman yang baru, dan juga saya memulai hubungan yang baik dengan teman-teman yang lain, seperti itu Ita. Oke, cool banget nih. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kira-kira selama prosesnya itu ya, Kak, apa sih tantangan utama yang dihadapi Kak Rahel sebagai seorang introvert saat berada dalam lingkungan organisasi atau lingkungan magang kita saat ini, Kak, saat melakukan interaksi sosial? Baik, jadi untuk tantangan utama saya itu saat bertemu dengan teman-teman baru itu, saya kesulitan untuk memulai percakapan dengan mereka. Karena di dalam diri saya merasa gugup untuk memulai, takut ada kesalahan kata dalam saya berbicara. Dan saya juga terkadang kalau lagi berada di sekitar teman-teman nih, ada kalanya merasa kelelahan karena terlalu banyak orang berbicara, dari sana dari situ, seperti itu. Lalu juga ada tekanan yang dimana saya harus lebih aktif berbicara di depan banyak orang. Nah, itu juga merupakan tantangan utama bagi saya. Seperti itu, Ita. Oke, Kak, berarti walaupun ada tantangan, ada pressure gitu dari lingkungan yang baru Kakak hadapi, Kakak terus melakukan adaptasi gitu ya, Kak, supaya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Wow, keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kira-kira apa langkah pertama yang bisa Kakak lakukan sebagai seorang introvert untuk mengurangi rasa cemas dan tidak nyaman dalam lingkungan magang tersebut, Kak? Jadi langkah pertama yang saya lakukan itu harus memahami bahwa tidak harus langsung berbaur dengan banyak orang. Jadi saya mulai berbaur dengan satu orang, lalu ke teman-teman yang lain. Dan saya juga harus mengamati lingkungan yang di sekitar saya nih, bagaimana lingkungannya. Dan kebetulan di Rumah BUMN Medan ini lingkungannya sangat teman-teman sangat fleksibel, dan juga orang-orangnya sangat ramah. Jadi saya mulai membangun hubungan dengan mereka itu tidak susah, karena mereka juga orang-orangnya ramah dan mau juga membantu saya jika ada kesulitan. Seperti itu, Kak. Oke, bener banget ya, Kak. Apalagi kita masuk ke dalam suatu lingkungan, kalau misalnya lingkungannya itu ramah, baik, pasti kita juga akan beradaptasinya lebih enak gitu ya, Kak. Karena kita merasakan energi positif ketika mereka menerima kita dengan baik. Bener banget, Ita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Bagaimana cara kakak sebagai seorang introvert membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja atau atasan di organisasi atau di tempat magang gitu? Mungkin yang saya lakukan mulai menyapa mereka dan juga melakukan hal-hal kecil seperti saat pertama kali masuk, kita ya mulai halo, siapa namanya, dari mana. Lalu juga mungkin saat tiap ada kesempatan yang senggang atau informal, kita juga bisa mengajak mereka
udah makan Kak? Yuk kita makan siang. Kita juga bisa bicara-bicara di saat makan siang itu, lunch, kita bicara bagaimana selama perkuliahan, apa yang bakal lakukan di depan, seperti itu. Kita juga bisa lebih banyak mendengarkan mereka dan menunjukkan ketertarikan pada pembicara mereka sebagai seorang introvert, seperti itu. Oke, cool banget nih Kak. Berarti walaupun Kakak introvert, Kakak tetap berusaha untuk berinteraksi dan membangun koneksi hubungan dengan orang-orang yang ada di tempat magang tersebut. Betul gitu. banget, Ita. Keren banget. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kira-kira apa strategi yang Kakak gunakan untuk mengelola energi sosial yang Kakak miliki gitu, agar tidak terlalu kerasa atau dapat feel tertekannya gitu Kak? Mungkin kalau memang sudah kita terlalu lelah, kita bisa menyisihkan waktu kita nih untuk istirahat. Lalu juga kita nggak usah nih memaksakan diri untuk bergabung dengan teman-teman kalau memang sudah ada di saat-saat kita lelah. Kita juga bisa memilih momen-momen tertentu untuk berinteraksi dan berpartisipasi. Lalu kita bisa juga mengambil waktu untuk merecharge energi kita. Lalu kita juga bisa fokus pada pekerjaan dan hasil yang bisa ditunjukkan sehingga kita bisa berinteraksi lagi nih lebih baik dengan teman-teman yang lain. Seperti itu, Ita. Berarti kalau misalnya lagi baterai sosialnya gitu lagi low gitu, berarti kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi ketika powerful dan lebih semangat, kita berinteraksi gitu. Jadi kita sebagai introvert ini juga menyesuaikan apakah kapasitas kita di hari ini sangat cocok untuk berinteraksi atau hari ini istirahat gitu ya Kak, disesuaikan ya. Betul banget nih, Ita. Keren banget. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kakak sebagai seorang introvert dapat menunjukkan kemampuan kepemimpinan atau kontribusi Kakak dalam organisasi tanpa harus tampil di depan umum gitu Kak? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Ita. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan ide-ide yang udah saya miliki itu secara tertulis nih sebelum rapat. Jadi saat rapat mulai, saya juga bisa menyampaikan ide-ide saya dan kontribusi saya lebih banyak. Saya juga bisa memanfaatkan sesi diskusi kecil. Jadi di dalam diskusi itu kita nggak harus bertemu dengan banyak orang kan Ita. Jadi kita bisa menyampaikan pendapat saya terhadap beberapa orang saja dan mereka akan menyampaikan kepada pemimpinan gitu Ita, kepada pimpinan gitu. Oke, berarti kalau misalnya punya ide ataupun punya pendapat gitu yang mungkin Kakak ngerasa itu bagus, tapi ketika mau mencoba menyampaikannya ada tantangan tersendiri, Kakak coba mengkomunikasikannya gitu dengan teman-teman yang ada di tim. Berarti orang-orang yang Kakak rasa nyaman untuk berkomunikasi supaya nantinya dialokasikan gitu ide ataupun pendapat yang ingin Kakak sampaikan pada forum atau diskusi. Wow, itu sangat keren banget nih Kak. Oke, selanjutnya kira-kira Kak sebagai seorang introvert, apakah ada tips dari Kakak agar teman-teman yang introvert lainnya itu bisa berkomunikasi lebih efektif di dalam rapat atau diskusi kelompok maupun tempat magang mereka gitu Kak? Oke, thank you atas pertanyaannya Ita. Jadi poin-poin yang kita perlukan itu kita harus mempersiapkan sebuah rangkaian atau ringkasan seperti itu. Jadi sebelum kita memulai presentasi atau rapat, kita sudah mempersiapkan nih apa yang mau dibicarakan, apa juga yang mau kita omongkan di depan rapat-rapat nanti. Kita juga mungkin kalau nggak sempat untuk berbicara, kita juga bisa mengirimkan pendapat kita melalui via email atau juga kita bisa PC dengan atasan kita. Juga kalau ada saat kita merasa sulit di tengah diskusi, kita bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk menyampaikan pendapat kita. Mungkin saat istirahat, saat kita sudah berkumpul dengan teman-teman kita bisa menyampaikan pendapat kita. Dia ada yang mau tambahkan dari bahasan yang kita omongkan seperti itu, Ita. Oke, thank you banget Kak. Jadi pada intinya komunikasi dan lebih prepare untuk hal-hal gitu ya Kak. Misalnya
ada meeting ataupun diskusi terbuka, kita bisa mempersiapkan hal-hal apa atau poin-poin penting apa yang bisa kita sampaikan pada saat rapat. Kalau Betul istilahnya banget sekarang itu kayak tuh. learning by doing gitu ya Kak. Iya, Kita belajar benar-benar. dari hal-hal yang kita lakukan gitu. Benar Oke, banget nih, Kak. benar. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Kakak sebagai seorang introvert nih mengatasi stigma atau anggapan bahwa kalau misalnya introvert itu tidak cocok untuk bekerja di lingkungan yang dinamis gitu atau organisasi yang selalu mengalami fluktuasi atau perubahan. Kira-kira pendapat Kakak terhadap hal ini gimana nih Kak? Menurut saya, seorang introvert itu tetap bisa sukses di lingkungan mana saja, teman-teman. Jadi, karena kita juga memiliki cara tersendiri, yang dimana kelebihan kami itu bisa mendengarkan pendapat-pendapat orang lebih baik. Jadi, kami bisa menyimpulkan dan meringkas bahwa pendapat kami seperti ini. Kami juga bisa bekerja sama lebih baik dalam tim, karena mungkin dalam tim itu kami bisa menyampaikan pendapat yang memang belum ada disampaikan teman-teman yang lain. Kami juga bisa menyimpulkan apa sih yang perlu kami kerjakan. Dan juga sebagai seorang introvert, kami juga bisa kami berpikir analitis. Jadi setelah kami mendengarkan pendapat teman-teman dalam mereka rapat atau mereka juga diskusi, kami bisa menyimpulkan nih bahwa dari pembicaraan ini ada beberapa saja yang ditambahkan, apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan juga apa solusinya nih teman-teman biar bisa permasalahan ini selesai seperti itu. Oke, wah cool banget nih guys pembahasan dengan Kak Rahel yang merupakan seorang introvert. Nah, selanjutnya kami berharap nih teman-teman yang introvert ini boleh mulai membuka dirinya gitu. Karena kalau kita terus stuck di comfort zone-nya, kapan nih bakal berkembang? Jadi kayak walaupun kita introvert, walaupun kita merasa kita nggak berani untuk berpendapat, kita harus pelan-pelan menyesuaikan dan beradaptasi ke lingkungan yang ada di tempat kita gitu supaya introvert kalian itu pada akhirnya mengubah diri kalian untuk lebih berkembang, berani ikut organisasi, berani berbicara dalam forum, dan memberanikan diri untuk berinteraksi di tempat magang seperti Kak Rahel. Nah, mungkin sekian podcast kita kali ini. Aku Sri Ita Berusahaban. Dan aku Rahel Anastasia Jawab. Kami berdua pamit undur diri. Bye Sobat RB. Dari Sobat RB.